Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Mu'ayyid, nomor NIM 204100239. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang sudah diberikan oleh Ibu dosen tadi. Yang pertama yaitu pengertian produksi dalam Islam, yaitu kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen, namun harus sesuai dengan syariat Islam. Dan ada beberapa imam yang menjelaskan, di antara Imam Syafi'i, yang mana kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah sumber-sumber daya yang tersedia agar mempunyai nilai yang lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen, namun semua itu harus sesuai dengan etika Islam. Contohnya yaitu perusahaan Mabel. Selanjutnya yaitu ruang lingkup produksi, yaitu ruang lingkup produksi meliputi kegiatan produksi, proses produksi, dan faktor produksi. Kegiatan produksi yaitu suatu kegiatan ekonomi yang menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dan konsumen. Proses produksi yaitu merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan produsen untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Faktor-faktor produksi, diantaranya faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, faktor produksi keahlian atau skill, faktor produksi tetap, dan faktor produksi variabel. Tujuan produksi dalam ekonomi Islam yaitu tujuan seseorang konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa. Dalam perspektif ekonomi Islam adalah mencari maslahah maksimum, dan produsen juga harus demikian. Dengan kata lain, tujuan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum bagi konsumen. Motivasi produsen dalam produksi, yang mana diantaranya ada anggapan bahwa motivasi utama bagi produsen adalah mencari keuntungan material. Ada juga produsen adalah seorang profit seeker. Dan juga isu penting yang kemudian berkembang menyertai motivasi produsen adalah masalah etika dan tanggung jawab sosial produsen. Kemudian motivasi produsen yaitu untuk maksimum atau memaksimumkan keuntungan seringkali merugikan pihak lain sekaligus dirinya sendiri. Yang kedua yaitu kegiatan produksi pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Seterusnya yaitu formulasi masalah produsen. Masalah terdiri dari dua komponen, yaitu manfaat fisik atau non fisik dan berkah. Rumusan masalah yang menjadi penelitian produsen adalah masalah keuntungan plus berkah atau ditambah berkah. Seterusnya adanya keuntungan merupakan selisih antar pendapatan total. Namun pada dasarnya berkah akan diperoleh apabila produsen menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan produksinya untuk mendapatkan berkah tersebut. Seterusnya nilai-nilai Islam dalam produksi. Nilai dengan produksi dikembangkan dari tiga nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu khalifah dan adil. Secara lebih rinci, nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi beberapa. Di antaranya yang pertama yaitu berwawasan jangka panjang, yang kedua meliputi janji dan kontrak, tiga memenuhi takaran ketepatan, kelugasan dan kebenaran, empat berpegang teguh pada kedisiplinan dinamis, lima memuliakan prestasi atau produktivitas, enam mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi, tujuh menghormati hak milik individu, 8 mengikuti syarat sah dan rukun akad,
9 adil dalam bertransaksi, 10 memiliki wawasan sosial, 11 pembayaran upah tepat waktu dan layak, 12 menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.